percaya ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah, oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami. Oh yeah, haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Mari bergembira. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu. Lakukan dengan pujian ini bersama. Dan katakan, oh hati yang gembira. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Amin, haleluya. Mari pagi hari ini kita yang datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur datang ke rumah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik lewat pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Mari sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami pagi ini boleh datang bersama-sama kami bersekutu di dalam rumah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang karena kami rindu untuk memuji-Mu. Kami rindu untuk menaikkan pujian dan pengagungan kami kepadamu. Biarlah Bapa, pujian dan pengagungan kami ini boleh menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari naikkan pujian sekali, katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Amin Yesus. Aku hendak bernyanyi bagimu Selagi kami bisa dan selagi kami ada.
pengagungan kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah manis Engkau dengar setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. oh biarlah manis Engkau dengar Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian dan pengagungan kami hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah pujian kami boleh manis Engkau dengar. Dan boleh menyenangkan hatimu Bapa. Pagi hari ini kami siap untuk kembali menaikkan pujian-pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Sebagai ucapan rasa syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami yang siap memuji, kami yang siap meninggikan Tuhan. Mari jemaat kita mau sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit buat kemuliaan nama Tuhan. Menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat dan jalan kehidupan bagi kita. Amin. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai apa? Sampai setiap lengan Amin. Semua lidah mengaku. tidak mengaku
lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Allah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku Bahwa Dialah Tuhan. Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja, Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita bersyukur, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Darahnya sudah tercurah bagi kita semua. Mari biar melalui pujian ini kita boleh semakin dikuatkan. Untuk kita boleh berani. Dan Allah Roh Kudus yang kembali menguatkan kita. Untuk kita mau bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia. Tetaplah setia, berapapun harganya harus kita bayarkan, dan lebih mulia mahkota tersedia. Amin. Biarlah Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk kita mau bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Biarlah ini pujian menjadi doa kita, menjadi kekuatan kita. Berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah
Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini mari saya undang Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri. Biar melalui kebenaran firman Tuhan kita boleh disempurnakan. Dan terus untuk ikuti kebenaran Yesus, sehingga selalu kita dapat memuliakan nama Tuhan. Pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih.
Terima kasih untuk pelayanannya tim Praise and Worship. Dan ya hari ini, minggu ini kita gereja kita kehilangan salah satu jemaat yang terkasih, Bapak Saudara Andres Lakanda ya. Jadi kita turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan dan juga untuk orang-orang terdekat dari Andreas, komselnya juga. Dan gereja turut sangat berduka cita dan kehilangan. Ya, dan ini juga di saat yang bersamaan pada saat Andres meninggal di luar sana di Spanyol, terjadi kecelakaan tokoh sepak bola yang juga sangat terkenal di dunia gitu ya. Dan kebetulan juga ini dari tim favorit saya. Ya ini Diogo Jota gitu. Diogo Jota adalah seorang striker gitu ya, pemain depan dari Liverpool yang mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu di Spanyol. Dan pada saat Diogo Jota ini meninggal, dia sedang berada di dalam puncak kehidupannya, saudara-saudara. Dia menang Premier League, liga nomor 1 di dunia, liga sepak bola nomor 1 di dunia. Dia juga menikah dengan kekasih dia dari masa remajanya gitu ya. Dan dia juga baru saja menang Nation League dengan tim Portugal, negaranya. Jadi dia sedang berada di dalam puncak kehidupannya dan tiba-tiba saja nyawanya nggak ada. Dan ini mengingatkan kita semua saudara-saudara yang terkasih, kalau hidup kita yang ada di dunia sekarang ini adalah fana dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Dan karena itu kita mesti manfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita nggak pernah tahu kapan waktu kita. Karena itu dengan waktu yang kita punya, Tuhan masih kasih kesempatan, kita mesti memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, bagaimanakah kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk kita? Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada, yang kita miliki sekarang ini, saudara-saudara? Apakah hanya dengan bersenang-senang sepanjang waktu? Apakah hanya kita menikmati dunia ini semata-mata? Apakah kita melakukan hal yang kita nikmati saja atau bekerja dengan segenap tenaga kita? Kita mesti gimana? Apa yang kita mesti lakukan untuk kita memanfaatkan waktu yang Tuhan sudah berikan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, tahukah saudara kalau Tuhan Yesus itu sudah dengan sangat jelas memberikan kita sebuah instruksi bagaimana kita harus menghabiskan waktu yang kita miliki di dunia ini. Dengan waktu yang kita punya, sisa waktu yang kita punya yang kita nggak tahu berapa lama ya, masing-masing dari kita pasti berbeda-beda gitu. Tuhan Yesus sudah memberikan instruksi yang sangat jelas. Bagaimana kita harus menghabiskan waktu kita di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini kita masuk ke ayat utama dari firman pada pagi hari ini. Ya ini klasik banget ya, maksudnya kita udah tahu semua. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di akhir waktunya bersama dengan murid-muridnya Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan sebuah instruksi mengenai misi kita selagi kita masih ada di dalam dunia ini. Aku akan bacakan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan kita akan coba gali ini. Kita akan coba menggali bagian firman Tuhan ini. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Yesus
mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, kita mau mulai daripada ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Saudara-saudara yang terkasih, kata kuasa di sini, ini exousia. Nah, berbeda dengan, mungkin saudara-saudara pernah mendengar juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Nah, kata kuasa di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu bahasa Yunaninya adalah dunamos, yang berarti kekuatan physical strength gitu, kekuatan fisik dan kekuatan yang karena dunamos itu asal katanya dinamit gitu ya, dan dunamos itu berarti kekuatan. Nah, tetapi kuasa yang ada di Matius 28 ayat 18, kuasanya itu berasal dari kata exousia. Sama-sama kuasa tapi beda artinya. Exousia itu lebih berarti kepada otoritas, authority. Otoritas, jadi bisa diartikan kepadaku telah diberikan segala otoritas di atas surga dan juga di bumi. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat Yesus berada di dunia ini, di tengah manusia, Tuhan Yesus merendahkan dirinya untuk Tuhan Yesus menjalankan misi untuk menyelamatkan kita semua. Dan setelah Yesus menjalankan misi dan meraih kemenangan atas dosa dan sudah menjalankan tugasnya dan menebus setiap orang yang percaya, saudara-saudara, dia dikembalikan posisinya. Itu sebabnya di Yohanes 17 doa Yesus, dia berkata seperti ini, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Jadi ini berbicara mengenai restorasi posisi Yesus. Karena itu di Filipi 2 juga dikatakan, Tuhan Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus diberikan otoritas oleh Allah Bapa untuk berkuasa atas surga dan juga bumi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tanpa disadari, mungkin ya pasti tentunya kita sadar juga gitu ya. Sebetulnya setiap dari kita, setiap manusia itu berada hidup di bawah otoritas. Setiap dari kita itu hidup di bawah otoritas. Mungkin untuk seorang anak kecil, seorang anak yang baru lahir dan yang masih kecil, mereka hidup di bawah otoritas orang tuanya gitu ya. Dan pada saat seseorang tumbuh dewasa, ya mungkin dia di bawah otoritas atasan dan juga di bawah otoritas pemerintah. Dan sadarkah saudara kalau semua otoritas itu berasal daripada Tuhan? Semua otoritas itu berasal daripada Tuhan. Makanya di hukum Taurat dikatakan hormatilah orang tuamu. Di Roma 13 dikatakan pemerintahan berasal dari mana? Dari Allah. Otoritas di gereja pun ada otoritas. Di setiap manusia
itu hidup di bawah otoritas. Oh enggak, gue punya otoritas sendiri kok, gue independen, gue punya barang gue sendiri, gue punya hak gue sendiri. Enggak saudara, bahkan gue punya misalnya kayak rumah gitu ya. Gue punya rumah, ini kan hak gue, ini rumah ini otoritas gue. Gue punya SHM, hak milik, ini milik gue. Enggak, kalau tahu ya, kalau seandainya ada perang, rumah saudara yang punya SHM itu bisa diambil sama pemerintah dengan sesuai dengan apa yang pemerintah mau gitu. Mungkin mau dibikin pangkalan militer atau mau dibikin tempat buat pengungsi, itu bukan lagi menjadi otoritas saudara. Kita hidup di bawah otoritas orang tua, atasan. Dan yang paling tinggi yang di dunia ini adalah pemerintah. Kita hidup di bawah otoritas negara Indonesia. Dan di atas semua otoritas itu, saudara-saudara, otoritas yang tertinggi ada di mana? Siapa yang punya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki otoritas yang tertinggi di atas orang tua kita, di atas pemerintah, di atas, ini kalau di RRC, saya ngomong kayak gini, bisa di-ban, bisa bahaya gitu ya kalau di Cina gitu. Negara komunis gitu kan, gak ada yang boleh lebih tinggi dari pemerintah gitu. Otoritas yang tertinggi itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia berada di atas otoritas-otoritas yang lain. Nah, oleh karena apa? Karena otoritas yang Tuhan sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, dia memiliki otoritas yang tertinggi, saudara-saudara. Dan otoritas itu definisinya apa sih gitu? Otoritas itu definisinya adalah hak untuk memberikan perintah, saudara-saudara. Hak untuk memberikan perintah. Jadi Tuhan Yesus memiliki hak untuk memberikan perintah dan dia adalah yang memiliki hak yang tertinggi untuk melakukan hal tersebut. Makanya karena itu, karena apa? Karena otoritas yang Tuhan Yesus miliki. Tuhan Yesus memberikan kitab, memberikan perintah, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, yang pertama yang kita mau bahas adalah, aku bahasnya baptisan dulu ya, baptis dulu. Kita mau baptis ini berasal kata aslinya baptizo gitu ya bahasa Yunani-nya, dan ini artinya itu dicelup sebetulnya. Arti aslinya itu dicelup, ditenggelamkan. Kayak teh gitu, ya, di dip gitu. Dan saudara-saudara yang terkasih, baptisan ini adalah suatu pernyataan daripada iman kita. Jadi baptisan itu adalah seperti perbuatan yang menandakan iman daripada kita. Karena Paulus mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Roma, kitab Roma 3 ayat 28, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi saya mau membahas baptisan ini adalah sebuah perbuatan yang dilandaskan oleh iman. Karena di Yakobus mengatakan seperti ini ya, Yakobus 2 ayat 18. Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya mati. Paulus bilang perbuatan, lu diselamatkan itu bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Jadi Paulus bilang kita diselamatkan itu enggak karena perbuatan, karena iman yang ada dalam hati kita kepada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan.
Tetapi Yakobus bilang, lu punya iman tapi lu gak ada perbuatan. Iman lu sama aja mati, gak ada artinya gitu. Makanya Yakobus bilang, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Nah, apa hubungannya sama baptisan nih? Nah ini yang tadi aku bilang, iman itu yang menyelamatkan dan baptisan itu adalah perbuatan kita yang menandakan kalau kita punya iman sama Tuhan. Makanya di Markus 16 ayat 16 Tuhan bilang seperti ini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dibaptisnya kenapa dihilangin ya? Maksudnya kenapa? Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kan di bagian pertama dikatakan siapa yang gak percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang gak percaya akan dihukum. Kenapa gak dibilang siapa yang gak percaya dan gak dibaptis? Karena perbuatan baptis itu gak bikin kita diselamatkan, saudara-saudara yang terkasih. Mungkin ada yang nanya gitu ya. Tuhan kalau udah dibaptis udah pasti diselamatkan gitu ya. Belum tentu juga sih. Belum tentu juga. Karena peringatan Tuhan Yesus mengenai nabi-nabi palsu di Matius 7 gitu tuh mungkin berlaku untuk orang-orang yang sudah dibaptis juga sih kayak gitu. Siapa yang percaya itu menandakan iman dan dibaptis itu adalah perbuatan yang didasari oleh iman. Tetapi siapa yang gak percaya, nah itu berbicara soal iman kan, akan dihukum. Jadi sebetulnya ya betul kata Paulus dan betul kata Yakobus, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Saya harap ya ini agak susah dikit mungkin tapi coba kita ya lihat ya saudara-saudara. Jadi baptisan ini adalah suatu tanda, suatu perbuatan yang menandakan iman kita. Dan setiap orang yang percaya itu harus dibaptis saudara-saudara. Apalagi kalau saudara sehat semua gitu ya. Dan yang tadi aku bilang, nggak dibaptis, kalau ada pertanyaan, saya percaya tapi nggak bisa dibaptis, apakah dia selamat? Kalau dia orang yang pertama kali diselamatkan yang Tuhan bilang gitu ya, itu nggak dibaptis, itu penjahat yang di samping Tuhan Yesus, itu nggak sempat dibaptis saudara-saudara. Jadi baptisan itu nggak menyelamatkan, tetapi apa yang menyelamatkan iman percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara percaya, itu saudara mesti dibaptis gitu. Nggak ya maksudnya ya, saudara mesti dibaptis. Karena itu adalah tanda pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus. Di Roma 10 dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi itu adalah pernyataan iman kita akan Tuhan Yesus. Jadi ini ya ada hubungannya sama iman dan perbuatan. Ini kayak tanda awal kalau ya saya betul-betul percaya sama Tuhan Yesus dan ini tindakan nyata, perbuatan nyata daripada iman kita. Jadi apa perintah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita adalah untuk kita dibaptis. Dan apa itu baptisan sebetulnya? Baptisan itu sebetulnya adalah tanda suatu kelahiran baru saudara-saudara yang terkasih. Baptisan itu adalah suatu tanda kelahiran baru daripada hidup orang-orang percaya. Dan ini merujuk kepada Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari air ini bukan berarti baptis ya, karena air dan roh itu sebetulnya Tuhan Yesus sedang mengutip kitab Yehezkiel 36. Dan itu berbicara mengenai nubuatan
lah datangnya Roh Kudus dan perjanjian baru. Di situ dikatakan Tuhan akan mentahirkan, menyucikan dengan air yang jernih. Dan Roh Allah akan masuk ke dalam hati manusia di kitab Yehezkiel itu. Dan ini berbicara mengenai kelahiran baru. Kelahiran baru. Dan pada saat kita tenggelamkan di dalam air, itu berbicara mengenai kematian manusia lama kita. Dan pada saat kita bangun, kita bangkit, kita keluar dari air, itu berbicara mengenai hidup yang baru. Karena di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi baptisan air itu enggak menyelamatkan saudara-saudara. Itu adalah tanda, simbol dari iman kita kepada Tuhan. Dan itu menandakan kematian manusia kita yang lama dan Roh Tuhan hadir di dalam hidup kita dan kita hidup menjadi ciptaan yang baru bersama dengan Tuhan. Baptisan air menandakan penyucian kita dari dosa. Identitas kita yang baru di dalam Kristus. Dan matinya hidup kita yang lama dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Di Roma 6 dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang. Agar kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi ya Tuhan memerintahkan kita untuk kita dibaptis, saudara-saudara. Jadi saya boleh tahu gak siapa yang belum dibaptis di sini? Ada yang belum dibaptis? Ya saya tahu ada beberapa sih yang belum. Boleh angkat tangan yang belum dibaptis? Bapak Ibu saudara-saudara? Oke, satu. Nah, yang belum dibaptis tapi boleh ikut katekisasi baptisan air. Di situ kalian akan saudara-saudara akan belajar lebih dalam mengenai iman kekristenan. Dan apabila kalian betul-betul percaya dalam hati kalian kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan mau menyerahkan hidup, itu harus dibaptis saudara-saudara. Karena itu perintah yang Tuhan berikan gitu ya, bukan gereja yang maksain atau saya yang maksain, enggak, ini perintah daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, muridku, ini bahasa aslinya matet. Ya, ini spellingnya agak susah ya. Saya udah suruh Google bunyiin berapa kali, tapi spellingnya juga tetap susah. Matetuo atau gimana ya, semacam itulah. Ya ini artinya adalah untuk menjadikan murid dan melatih di dalam pemuritan itu gitu ya, melatih diri. Ya, murid sih basically gitu, artinya gitu ya. Nah saudara-saudara yang terkasih, oke ini menarik ya. Karena kalau kita perhatiin Matius 28 ini, itu sebetulnya Tuhan Yesus kasih perintah ini, itu sebenarnya dibilang untuk semua orang percaya. Aku pernah dengar beberapa dan baca beberapa argumen gitu ya. Kalau sebetulnya perintah ini itu spesifik ditujukan untuk murid-murid Tuhan Yesus yang sudah mengalami proses, maksudnya gitu. Enggak ya? Kadang-kadang kalau orang baru percaya gitu kan, oh ya saya percaya gitu. Tapi dia belum mengalami proses yang seperti murid-murid itu alami, saudara-saudara. Dan itu Tuhan Yesus sendiri yang ngelatih loh. Dan ini perintah Tuhan Yesus kepada siapa?
murid-muridnya, dan ya di situ ada beberapa orang lainnya sih yang juga orang percaya dan murid-murid Yesus, nggak hanya yang 11 orang itu ya. Jadi kalau dari argumen itu, perintah menjadikan murid itu sebetulnya perintah yang spesifik yang Tuhan Yesus kasih untuk murid-muridnya dia yang udah ngikut Yesus selama 3 tahun lebih, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus melatih mereka, mengajarkan mereka dengan spesifik. Dan hidup bersama-sama dengan mereka. Baru Tuhan bilang, oh ya oke, lu udah ikut gua selama ini, sekarang jadikan semua bangsa muridku. Paulus juga mengalami pertobatan di Damaskus. Dari kejadian di Damaskus sampai dia betul-betul melayani dengan penuh, itu enggak langsung melayani saudara-saudara dia. Itu ada spare waktu sekitar 3-4 tahun baru Paulus melayani. Jadi artinya ada proses saudara-saudara. Ada proses yang orang percaya alami sampai dia bisa memuridkan kembali sebetulnya. Enggak serta-merta, oh ya gue baru lahir, baru percaya, abis itu langsung jadi memuridkan orang lain gitu ya. Beda sama evangelism gitu ya, maksudnya mengabarkan kabar baik kalau Kristus itu adalah Tuhan. Evangelis yang pertama itu wanita Samaria gitu kan. Dia baru ketemu Tuhan Yesus sebentar, habis itu dia langsung ngasih tahu desanya dan banyak orang bertobat gitu. Tetapi kalau pemuritan itu agak sedikit spesifik dan lebih sedikit detail saudara-saudara. Karena konteksnya Matius 28 ini Tuhan Yesus lagi ngasih tahu murid-muridnya yang udah ngikut dia itu sekian lama. Dan murid-muridnya itu kan nggak langsung ngeh gitu loh, saudara-saudara yang terkasih. Sampai akhir Tuhan Yesus mau naik ke surga aja ya mereka masih bingung gitu, mereka masih nanya, kapan Tuhan mau pulihkan kerajaan bangsa Israel. Jadi dia sebetulnya masih apa ya namanya ya, sebetulnya Tuhan Yesus ini siap, ya pada saat itu mereka udah tahu sih. Cuman tentang kedatangan yang kedua kali dan ya ini teknis banget ya. Intinya gini saudara-saudara, apa yang harus kita tahu sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Apa yang kita harus tahu sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Kalau kita mau jadi murid, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih. Kita mesti tahu pertanyaan ini. Ini yang Tuhan Yesus tanyakan sama Petrus. Sama murid-muridnya ya. Sama murid-muridnya ini Petrus yang jawab. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Siapa Yesus, saudara-saudara? Karena kalau kita mau memuridkan orang lain, tapi kita nggak tahu siapa Yesus, kita mau ajarin apa, saudara-saudara? Apa yang kita mau ajarkan kepada orang-orang lain? Ini perintah agung Tuhan, muridkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita harus menjadi murid dulu nih. Dan pertanyaan yang Tuhan Yesus berikan dan kalau kita baca Injil, ini sebenarnya salah satu pertanyaan inti, kunci inti gitu ya, daripada apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Siapakah Yesus ini? Siapakah aku ini? Ya kalau bahasa kerennya itu kayak kristologi gitu ya, kalau kita belajar gitu, Kristos yang artinya Mesias gitu, dan logia studi, jadi pembelajaran mengenai Kristus gitu ya, dan itu berkisar tentang siapa itu Yesus Kristus sebetulnya, apa naturnya Tuhan Yesus, dan untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Dan itu yang murid-murid alami selama proses 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, saudara-saudara. Jadi kita kalau kita mau jadi murid Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kita mesti tahu nih, kita mesti bisa
menjabarkan dengan clear siapa itu Yesus Kristus. Apa natur daripada Yesus? Dan untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Kalau sekedar kita melakukan perbuatan baik, oh ya jangan mencuri, hidup baik, apa kayak gitu. Perbuatan gak menyelamatkan saudara-saudara. Kata Paulus gitu ya. Tetapi yang menyelamatkan apa? Iman kita sama Tuhan Yesus. Makanya kita mesti tahu dengan clear, dengan jelas siapa Yesus Kristus itu. Apa yang Yesus, untuk apa Yesus Kristus datang. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita mesti bisa mempresentasikan dengan jelas. Kan judulnya mau jadi murid gitu kan. Mau jadi murid dan nanti mesti memuridkan orang lain kan. Kalau kita udah jadi murid, kita ngerti dan kita akan bisa memuridkan orang lain. Makanya aku bilang Matius 28 ini sebetulnya dibilang buat semua orang, enggak juga sih. Iya dan enggak maksudnya iya dan enggak gini. Buat semua orang tapi buat orang yang sudah betul-betul tahu siapa Yesus itu sebetulnya dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Baru dia bisa ngajarin orang lain saudara-saudara. Kalau kita enggak ngerti gitu ya, apa yang mau kita ajarin ke orang lain? Kalau sekedar perbuatan baik saudara-saudara. Sekedar perbuatan baik. Perbuatan enggak menyelamatkan manusia. Tapi iman kepada Kristus itu yang menyelamatkan. Dan selain itu, ya kita juga nggak hanya belajar mengenai siapa Kristus, apa yang Yesus lakukan dan apa natur daripada Tuhan Yesus. Tetapi kita juga belajar saudara-saudara, apa nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Karena dalam hidupnya, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal dan ya itu diperintahkan kepada murid-muridnya untuk diajarkan kepada semua bangsa dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dulu itu saya ya masih ngajar juga gitu ya. Saya guru musik gitu ya latar belakangnya. Saya ngajar musik belasan tahun lah gitu. Murid saya banyak gitu. Murid saya cukup banyak dan saudara-saudara sebelum saya mengajar musik, saya memposisikan diri saya sebagai murid dulu saudara-saudara. Saya memposisikan diri saya sebagai murid dan saya belajar dengan ya rajin lah ya, cukup rajin gitu untuk saya bisa bermain musik dengan cukup baik gitu saudara-saudara. Dan ini kurang lebih 20 tahun yang lalu saudara-saudara. Waktu rambut saya masih lebat ya. Sekarang mau balik lebat agak susah gitu. Iya. Nah ini di Java Jazz kurang lebih ini 2005-2006 kalau nggak salah ya. Ini saya foto bersama dengan salah satu idola saya, saudara-saudara. Ini idola saya, gitaris idola saya, Lirit Tenur namanya gitu ya. Jadi waktu saya belajar musik, yang salah satu gitaris yang saya paling sering dan saya yang suka itu adalah si Lirit Tenur ini. Dia gitaris jazz sih, saudara-saudara. Mungkin nggak terlalu terkenal di pop culture gitu ya, tapi dia gitaris jazz yang terkenal sih sebetulnya. Kalau tahu musik jazz gitu ya. Oke. Nah, saya suka banget dari kuliah gitu awal-awal tuh saya selalu nontonin konsernya dia gitu ya. Saya nontonin terus saya wah ini keren banget sih si Lirit Tenur ini. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi adalah saya secara sadar dan nggak sadar gitu ya. Saya memposisikan diri sebagai tanda kutip muridnya si Lirit Tenur ini. Kenapa? Karena saya dengerin terus, saya nontonin terus gitu. Saya nontonin kalau pulang kuliah atau saya lupa sih ya sekitar pulang sekolah kayaknya udah nonton juga sih lupa sih SMA 3 atau kuliah gitu di antara-antara itu.
Jadi saya setiap pulang dari sekolah tuh saya selalu nontonin videonya. Keren banget ya mainnya. Jarinya cepet banget kok bisa kayak gitu. Dan saya selalu memperhatikan apa yang dia teknik bermain gitarnya gitu. Dan itu menginspirasi saya, saudara-saudara. Menginspirasi saya untuk apa? Untuk oke, gue juga mau belajar deh gitu. Gue mau latihan juga dan mau mencoba melakukan apa yang si Lee ini lakukan. Well, butuh proses waktu yang cukup lama, saudara-saudara gitu ya. Maksudnya ya latihan. Ya ini dan pada akhirnya saya bisa gitu lah. Maksudnya memainkan beberapa lagu daripada si Lee Ritenour ini. Gitu. Jadi pada saat saya menempatkan diri saya sebagai tanda kutip murid gitu ya. Maksudnya gue mau belajar nih dari si Lee Ritenour. Walaupun Lee Ritenournya nggak ngajarin saya secara langsung gitu ya. Tapi saya selalu nonton rekaman dia. Saya selalu ngeliat gitu. Dan saya selalu memperhatikan apa yang dia lakukan pada saat dia main gitar gitu. Dan saya belajarin tekniknya. Secara nggak langsung saya mengcopy gitu saudara-saudara. Mengcopy apa yang dia lakukan. Dan mempelajari lagu yang dia mainkan. Walaupun butuh waktu, tapi akhirnya saya bisa juga gitu. Oh ini gue bisa main beberapa lagu dari Lee Ritenour gitu ya. Ada lagu, ada beberapa lagu lah. Kalau ya saya ada di Instagram gitu kalau mau lihat-lihat gitu. Ya itu saya ada mainin lagunya. Jadi iya, ini kayak promo Instagram jadi. Oke, nah, saudara butuh proses dan butuh waktu untuk saya belajar sampai saya bisa melakukan apa yang enggak melakukan apa yang dia lakukan ya, maksudnya paling enggak. Karena ini maestro, saudara, benar-benar maestro dia. Jadi bisa memainkan lagu dari si Lee Ritenour ini butuh saya butuh waktu dan proses gitu ya. Nah saudara-saudara sama seperti proses saya belajar sama si Lee Ritenour ini, kita juga dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan kekristenan kita belajar saudara-saudara, kita belajar untuk kita mengcopy, imitasi, meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan sebetulnya dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan itu butuh waktu, saudara-saudara. Butuh waktu, butuh proses, dan itu kita sebetulnya sedang dimuridkan. Kita sedang dimuridkan. Kita sedang mengalami suatu proses pemuritan yang waktu awal pasti susah, saudara-saudara. Waktu awal pasti susah. Waktu awal juga saya nggak ngebayang bisa mainin lagunya tuh. Saya cuman terkagum-kagum doang gitu. Wah keren banget, gue nggak bakal bisa mainin. Tapi saya berlatih terus dan akhirnya bisa, saudara-saudara. Ya walaupun nggak sebaik Lee Ritenour gitu, tapi ya paling nggak mirip-mirip dikit lah gitu. Nah saudara-saudara seringkali, ya. Ini adalah piano concerto nomor 21 dari Mozart. Seringkali saudara-saudara yang bikin orang sakit hati gitu ya dan gak mau ke gereja adalah karena mereka kecewa, jujur ya saudara. Karena mereka kecewa sama orang yang gak bisa mainin lagu tanda kutip dengan baik. Maksudnya maksudnya gini, Tuhan Yesus itu punya cara hidup, apa yang diajarkan itu sempurna, saudara. Itu sangat baik untuk kita semua. Tetapi enggak semua orang bisa memainkan itu dengan baik. Termasuk orang yang di dalam gereja gitu ya. Kalau kita ngelihat piano concerto nomor 21 Mozart ini, itu sangat baik. Tapi enggak semua orang bisa memainkan lagu ini dengan baik. Dan pada saat orang enggak bisa mainin lagu ini dengan baik, mereka akan bilang, wah ini lagunya jelek nih. Oh karya Mozartnya jelek nih. Sebetulnya bukan karya Mozartnya yang jelek, saudara-saudara. Tetapi orang yang gak bisa memainkan karya Mozart ini dengan baik, orang lain akan ngelihat, oh ini
nggak bagus gitu. Tapi bukan berarti karyanya jelek, saudara-saudara. Bukan berarti karyanya jelek, karyanya sangat baik. Begitu juga dengan hidup pemuritan kita di dalam kekristenan. Seringkali orang memuridkan gitu ya, ini banyak terjadi gitu. Dan orang cuma ngelihat siapa yang gurunya gitu atau yang menjadi perwakilan, tanda kutip perwakilan Kristus gitu ya. Dan mungkin orang seringkali kecewa. Kenapa? Karena orang itu nggak bisa memainkan lagu Tuhan dengan baik, saudara-saudara. Orang itu nggak bisa mewakili Tuhan dengan baik. Orang itu nggak bisa menunjukkan karakter Kristus dengan baik. Dan itu mungkin yang bikin orang seringkali kecewa, saudara-saudara. Dan apa lagu yang Tuhan Yesus mainkan? Apa lagu yang Tuhan Yesus mainkan, saudara-saudara? Tuhan Yesus berbicara soal pengampunan. Yesus berbicara soal ketaatan, Yesus berbicara soal kasih, Yesus berbicara soal penguasaan diri, Yesus berbicara soal kerendahan hati. Dan seringkali orang gak bisa memainkan lagu ini dengan baik, saudara-saudara. Dan seringkali orang yang ngelihat sama seperti mungkin murid yang baru belajar gitu ya, maksudnya mainnya jelek gitu. Karyanya gak bagus gitu. Kita semua mesti ngerti ya saudara-saudara, orang itu gak sempurna. Orang itu gak sempurna dan flawed gitu. Tapi kita mesti ngelihat di balik itu apa yang kita mesti ngerti ya maksudnya. Maksudnya kita mesti melihat Kristus di balik itu. Kita mesti melihat apa sebetulnya yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kita gak boleh berpaku sama orang lain sebetulnya. Kayak gitu. Jadi lu kalau ngelihat orang lain lu kecewa atau oke. Emang ya gereja ini isinya penuh dengan orang-orang cacat, saudara-saudara. Ya termasuk yang ngomong ya. Kayak gitu. Jadi lihat, karena saya nggak berniat untuk mau jadi murid Kosandini atau apa, enggak. Tapi seperti perintah Tuhan Yesus, ya yang saya coba lakukan adalah ya menjadikan kita semua murid daripada Tuhan. Jadi ya itu goalnya, saudara-saudara, itu goalnya. Dan kita kalau mau memuridkan orang lain, kita mesti bisa mainin lagunya dulu dengan benar. Sebelum saya ngajar murid-murid saya udah bisa saudara-saudara mainin teknik-teknik yang sulit gitu dan memainkan lagu dengan baik gitu. Baru saya mengajar saudara. Makanya yang saya bilang, pergilah jadikan semua bangsa murid itu buat semua orang, ya buat semua orang, tapi enggak betul-betul buat semua orang. Itu ditujukan untuk murid-murid Kristus yang sudah mengalami proses. Dan kita mesti belajar memainkan lagu yang Tuhan Yesus mainin dengan baik gitu ya. Dan itu butuh waktu, saudara-saudara, butuh waktu. Belajar mengampuni gak gampang. Belajar taat gak gampang. Belajar mengasihi semua orang gak gampang. Belajar menguasai diri gak gampang. Belajar merendahkan hati apalagi gak gampang, saudara-saudara. Tapi kita harus menuju ke situ gitu. Kita harus belajar dan memposisikan diri kita sebagai murid. Dan yang terakhir, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita enggak sendirian saudara-saudara, kita ada Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang memampukan kita untuk kita mengerti firman Tuhan dan membantu kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus dan Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai akhir hidup kita. Tuhan akan terus
berada di samping kita. Amin. Untuk firman Tuhan saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dan kita mau angkat itu pujian. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karunia, tebus kita setinggi langit membentang. Begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karunia, tebus kita setinggi langit membentang. Begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat karyanya. Dia hapuskan semua dosaku. Dia besar kasih-Nya pada kita. Kita mau naikkan pujian dari awal. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karunia, tebus kita setinggi langit membentang. Begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat karyanya. Dia hapuskan semua dosaku. Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya turunlah berkat atas roti dan anggur ini. Sehingga setiap orang yang memakan roti dan anggur ini memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Mereka dapat melihat betapa kasih Tuhan, betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Betapa besar cinta kasih Tuhan kepada dunia ini. Dunia yang jatuh di dalam dosa. Dunia yang gak layak. Tapi karena kasih Allah, Kau mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk kami yang percaya dapat selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roti dan anggur silakan dibagikan dan kita mau naikkan pujian ini kembali.
kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karya-Nya tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat karyanya. Dia hapuskan semua dosaku. Dia belebih hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat karyanya. Dia hapuskan semua dosaku. Dia belebih hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat karyanya. Dia hapuskan semua dosaku. Dia belebih hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Jemaat, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Dan apakah ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada yang belum dapat, boleh angkat tangannya. Udah semua ya? Oke. Mari kita mau mengingat kebaikan Tuhan saudara-saudara. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar untuk dunia ini. Dan Tuhan, mampukan kami selalu untuk kami dapat melihat kebaikan Tuhan. Mampukan kami untuk kami menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Dan mampukan
kami untuk kami juga dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh dapat memperingati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai kita semua. Berikut informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Ibadat Teens akan diadakan pada pukul 12.30 yang akan dilayani oleh Ci Willis dengan tema Berhala Modern. Dilanjutkan pada hari Rabu, ibadah WBI akan dilayani oleh Ibu Willis dengan tema Wanita Tangguh dalam Penyertaannya. Pada hari Kamis, ibadah doa akan diadakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Dan pada hari Minggu, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Budi Prayitno pada pukul 8 pagi dengan tema Kuasa Injil. Dan pada pukul 10, anak sekolah minggu diundang untuk mengikuti ibadah di lantai 2. Siangnya, para remaja diundang untuk mengikuti acara Special Anniversary RBI yang akan dilayani oleh Kosannya. Bulan ini, komunitas usia emas akan diadakan pada hari Sabtu 19 Juli pada pukul 9 pagi. Dilanjutkan pada pukul 18.30, ibadah temu Kompas akan dilayani oleh Bapak Bambang Irawan. Sekian pengumuman hari ini, beritakan Kristus dimanapun kita berada. Happy Sunday! Haleluya. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Melambaikan tangannya yang diberkati oleh firman Tuhan, puji Tuhan. Biarlah kita boleh terus melihat Tuhan sebagai teladan hidup. Kita mau terus lebih lagi mengenal Tuhan, mengenal karakter Tuhan, mengenal kasih-Nya, kebaikannya dalam hidup kita. Sehingga kita juga boleh bisa memuridkan orang lain. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas pemberitaan firman-Nya dan seluruh pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Sebelum kita memberikan persembahan, ada dua hal yang mau saya ingatkan, yaitu seperti yang tadi sudah disampaikan di Weekly News, bahwa bulan ini, ya kabar gembira untuk Bapak Ibu, Oma Opa, kita akan kembali mengadakan Jumpa Kumas, ya komunitas usia emas. Ya untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum tahu bahwa gereja kita punya yang namanya komunitas usia emas, yaitu untuk para lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Ya, dan bulan ini di minggu ketiga tanggal 19 Juli kita akan mengadakan Jumpa Kumas, ya pertemuan lagi. Dan yang spesial adalah temanya ini lututku kuatku. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita memakai lutut kita untuk berdoa, untuk berlutut dan berdoa bagi Tuhan. Tetapi ya gimana kalau misalnya untuk orang-orang tua, wah jangankan berlutut katanya, kalau misalnya berjalan aja udah susah. Nah di bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana kita bisa memperkuat otot-otot kaki gitu ya. Otot lutut, otot kaki itu nanti kita akan belajar sama-sama ya untuk para lansia. Jadi datang harus hadir dan pakai bajunya pakai celana panjang, ya yang cowok udah pasti pakai celana panjang, tapi untuk para oma-oma, ibu-ibu pakai celana panjang yang bahannya kain, yang lentur, karena kita akan sama-sama praktek nih, akan sama-sama belajar, dan atasnya boleh pakai kaos, ya. Jadi jangan lupa tanggal 19 Juli kita mau sama-sama berlatih, sama-sama belajar bagaimana kita bisa punya kaki yang kuat, oke? Jangan lupa ya. Dan di hari yang sama juga ada temu Kompas. Untuk para suami istri, saya kembali menghimbau untuk datang hadir di temu Kompas tanggal 19 Juli jam 6:30 malam.
yang akan dilayani oleh Bapak Bambang Irawan dengan temanya susah atau mudah. Nah, mengenai apa susahnya dan mengenai apa mudahnya, datang aja. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya dapat bocoran kalau hari ini ada beberapa wajah baru yang datang. Kalau berkenan, boleh lambaikan tangannya siapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, yang di atas ada, yang di bawah ada? Oh, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sekelilingnya boleh menyambut, mengucapkan selamat datang. Saya mengundang apabila Bapak Ibu Saudara belum punya gereja tetap, boleh kembali hadir dan bergabung bersama dengan kita setiap hari Minggu jam 8 pagi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kerinduan kami adalah kami boleh lebih lagi mengenal Tuhan. Kami boleh lebih lagi meneladani Tuhan. Kami boleh lebih lagi terus melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Menjadi fokus kami agar kami boleh hidup terarah hanya kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan berikan persembahan syukur kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu dan biarlah Tuhan kami berikan persembahan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kiranya Engkau memberkati, menguduskan untuk persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan,
Tuhan kasih kami waktu untuk kami boleh datang beribadah. Dan kami boleh diberkati Bapa oleh berkat-berkat rohani pada saat pagi hari ini. Tuhan kami bersyukur dan hamba-Mu berdoa Bapa untuk jemaat di tempat ini. Tuhan kiranya Engkau mau memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan mau memberkati apa yang menjadi studi dan pekerjaan. Dan khususnya juga untuk anak-anak muda di tempat ini. Kiranya mereka dapat menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Dan terlebih lagi yang Hamba-Mu minta Tuhan. Kiranya Tuhan terus membawa gereja ini, setiap jemaat di tempat ini ke dalam suatu pertumbuhan yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan mampukan kami semua untuk kami berproses menjadi murid yang baik. Sehingga kami juga dapat menjadi guru yang baik. Tuhan berkati gereja ini. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati setiap komsel-komsel yang ada di tempat ini. Berkati setiap komisi-komisi yang ada di dalam gereja ini. Dan Tuhan mau pakai gereja kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini hamba-Mu khusus berdoa untuk keluarga daripada Andreas Lakanda yang baru saja Tuhan panggil. Tuhan, kami tahu, kami dapat melihat iman Andreas nyata. Dan kami tahu Andreas sekarang sudah berada dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk keluarga daripada Andreas. Berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan, dan terlebih lagi berikan mereka iman. Sehingga di dalam kesedihan, di dalam kesusahan, mereka terus dapat melihat Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa khusus untuk Bapa daripada Andreas. Kiranya Tuhan memberkati Bapa daripada Andreas, dan kiranya apa yang menjadi rencana Tuhan nyata dalam kehidupan Bapak Andreas, dan mampukan dia untuk dia melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah kalian semua dengan perlindungan, penyertaan, berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.